Ya, pertama begini, ini kan pemecatan secara permanen bahasanya begitu ya, Dokter Terawan dari keanggotaan IDI ini tentu sangat disayangkan dan kita juga tentu tidak menginginkan hal ini terjadi karena kita yakin masih ada solusi dan alternatif kebijakan lain yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kedua, memang ada alasan-alasan yang mungkin disampaikan secara sepihak nih oleh IDI terkait dengan alasan mereka untuk memberhentikan Dokter Terawan. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat bahwa alasan-alasan itu cukup kuat untuk memberhentikan Dokter Terawan, karena Dokter Terawan ini bukan hanya sekedar dokter biasa, tetapi kalau saya mengatakan beliau adalah dokter yang berprestasi, dokter yang sudah menorehkan berbagai macam katakanlah jasa di dalam pengembangan dunia kedokteran di Indonesia. Dan beliau ini selain dokter biasa, beliau juga adalah Tentara Nasional Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia yang pangkatnya terakhir itu Mas Timothy bukan Maijen sebetulnya, Letnan Jenderal masalah itu. Sebelum beliau sekarang sudah pensiun. Nah, sebagai seorang tentara yang berpangkat tinggi seperti itu, saya yakin bahwa jiwa nasionalisme Dokter Terawan ini sudah teruji dan cukup sangat teruji. Dan karena itu tentu pengabdian beliau di dunia kedokteran ini adalah bagian daripada pengejawantahan atau pembumian nilai-nilai nasionalisme dia di Indonesia. Dan saya termasuk orang yang agak kenal sedikit ya sejak beliau menjadi menteri ini, dan menurut saya Dokter Terawan ini adalah dokter yang bekerja secara profesional. Beliau memang sejauh ini saya kira sangat layak untuk diberi apresiasi. Kalaupun katakanlah misalnya ada beberapa alasan, misalnya disebut praktek DSA yang dipakai Dokter Terawan ini dianggap tidak sesuai prosedur karena belum belum ada standar akademik dan katakanlah pengujiannya belum diuji secara ilmiah, tetapi faktanya udah puluhan ribu orang yang menjadi pasien Dokter Terawan yang katakanlah sebagian besar diantaranya merasa bahwa praktek Dokter Terawan tersebut tidak ada masalah, bahkan ada yang sembuh justru dari keluhan-keluhan yang mereka hadapi sebelum dilakukan DSA itu satu. Kemudian kedua, ada juga alasan yang mengatakan bahwa ini Dokter Terawan membuat vaksin Nusantara, vaksin di mana ini belum dikeluarkan izinnya, tetapi sudah dipromosikan, sudah dikatakanlah diiklankan lah dalam tanda petik seperti itu. Nah faktanya ini sebetulnya Dokter Terawan sudah berjuang juga habis-habisan bagaimana agar beliau mendapatkan izin itu, tetapi lagi-lagi ini secara politik juga belum menguntungkan kepada Dokter Terawan sehingga izinnya sampai sekarang nggak keluar juga. Bandingkan dengan izin dari vaksin-vaksin luar yang datang ke Indonesia yang kadang-kadang hitungannya dalam 1 minggu sudah keluar izinnya. Dan kita juga terkejut beberapa nama-nama vaksin sudah keluar dan segera begitu. Dibandingkan dengan vaksin Nusantara ini sudah hampir 2 tahun berjuang ya sampai sekarang belum keluar izinnya gitu. Dan sekarang kita sudah menuju endemi, vaksin Nusantara tetap belum bisa dipakai. Nah, kemudian saya termasuk pasien Dokter Terawan, baik DSA maupun vaksin Nusantara itu. Saya sudah di DSA dengan keluarga saya. Saya juga sudah divaksin Nusantara dengan keluarga. Saya merasa tidak ada masalah apa-apa di situ. Saya merasa bahwa confident sekali bahwa menerima vaksin yang disuntikan ke saya oleh Dokter Terawan langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa rasanya saya tidak akan melihat ada masalah di sini ya terkait dengan ini. Maka tentu masyarakat pun mungkin ya sebagian besar bahkan itu akan mempertanyakan ini alasan daripada Dokter Terawan ini diberhentikan secara permanen oleh IDI. Ini kan akan menjadi presiden buruk. Mengapa dikatakan menjadi presiden buruk? Karena kalau Dokter Terawan dipecat secara permanen, berarti yang bersangkutan tidak boleh lagi membuka praktek. Kalau yang bersangkutan tidak boleh membuka praktek, sementara dia punya pasien, ya mohon maaf, ini ngantri Mas. Setahu saya ngantriannya panjang sekali. Jadi kalau misalnya tidak boleh buka praktek dan antriannya panjang, sementara masyarakat membutuhkan, nanti ujung-ujungnya keputusan dari IDI ini tidak diikuti. Kalau tidak diikuti, katakanlah
karena masyarakat butuh, bukan karena Terawan bandel, tapi mungkin masyarakatnya butuh, lalu dokter Terawan tidak bisa membiarkan itu, lalu dia mengobati karena memang jiwa nasionalisme tinggi. Dia akan mengobati. Apa dampaknya itu, Pak Saleh, kalau ya terus dilanjutkan? Artinya akan mengurangi legitimasi ID. Kalau misalnya putusan ID nggak diikuti kan berarti kan ID sendiri yang rugi. Artinya lembaga ini ya tidak diikuti. Nah makanya saya katakan untuk apa kita terburu-buru melakukan pemecatan sementara masih ada solusi dan alternatif jalan lain untuk bicara di antara ID ini. Jadi ini jangan sampai orang melihat bahwa Dr. Terawan dipecatnya itu karena ada faktor-faktor internal di ID yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka ke publik. Yang dibuka-buka tadi itu kan hanya katakanlah yang bisa dijawab lah, gampang menjawab itu. Itu yang sebenarnya kita ingin tahu tadi, Bang Saleh, apakah memang ada hal lain begitu? Mengapa kalau tadi Anda mengatakan vaksin Nusantara kok lama sekali dan Anda tadi sempat menyebut kayak kurang beruntung secara politis. Apa artinya begitu, Bang Saleh? Apakah memang ada pihak yang tidak menginginkannya dan apa alasannya gitu, Bang Saleh? Jadi saya mengatakan misalnya kayak vaksin Nusantara. Kita kan sudah bolak-balik membahas ini di Komisi 9. Saya termasuk orang yang concern untuk mendukung vaksin Nusantara ini dikeluarkan izinnya. Tapi Badan POM mengatakan ini tidak ada hak Badan POM untuk mengeluarkan izinnya. Menurut Badan POM apa yang dimaksud dengan vaksin Nusantara itu adalah bukan vaksin, katanya adalah terapi. Kalau terapi kami tidak mau ikut. Lalu kan kita mendesak terus. Nah, Badan POM juga tidak mau misalnya berkutat berhenti di situ, lalu mereka membuat pertemuan lah ini antara pemerintah dalam hal ini Badan POM dan juga pihak peneliti dari Pak Terawan. Lalu disimpulkan ya sudah Pak Terawan kerjakan sendiri, kemudian Badan POM ya tetap bekerja dengan ngurus yang lain. Nah akhirnya apa? Yang terjadi ternyata izinnya itu tetap tidak keluar-keluar juga. Ya kan walaupun mereka ini sudah bisa mengerjakan satu mengerjakan ini, satu mengerjakan itu, akhirnya tidak keluar juga. Itu yang fakta yang terlihat ini yang saya ikuti ya. Nah sekarang ada apa di balik itu? Ya kan? Nah kalau misalnya ada yang gini loh Mas, dalam teori ilmu pengetahuan itu ada namanya falsifikasi, Mas. Ya, nanti dicek lagi itu. Falsifikasi itu artinya apa? Falsifikasi itu adalah metode untuk menggugurkan suatu teori yang dianggap salah. Jadi kalau Terawan ini dianggap salah, tidak benar, silakan cari falsifikasinya. Gitu ya. Buktikan bahwa dia salah gitu. Buktikan bahwa vaksin Nusantara itu tidak benar. Nah, kalau misalnya ada yang bisa mengatakan itu salah, ada yang mengatakan tidak benar, ya sudah nanti secara akademik dikatakan vaksin Nusantara salah, Dr. Terawan harus berhenti. Juga tapi dengan kan sampai sekarang gitu ya. Iya, sekarang falsifikasinya nggak ada itu. DSA juga nggak ada. Ini silakanlah belajar metodologi ilmu pengetahuan lah. Saya kira dokter-dokter yang juga ilmunya tinggi-tinggi di ID itu juga udah pernah belajar itu apa yang dimaksud dengan justifikasi dan apa yang dimaksud dengan falsifikasi di dalam metodologi ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya memang ini harus ada penjelasan yang lebih terbuka lagi semua aspek yang berkenaan dengan pemecatan ini. Kalau ke Komisi 9 kan sudah pernah dicoba, tetapi di Komisi 9 lagi-lagi ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Teman-teman menginginkan ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak ID dan juga Dr. Terawan. Dan katanya nih Dr. Terawan tidak kooperatif. Saya kira sangat kooperatif. Dr. Terawan itu kalau dipanggil rapat ke DPR tidak pernah nolak. Dan saya yakin dan percaya kalau dilakukan dengan benar pasti Dr. Terawan akan datang juga itu. Dan ini yang menunjukkan bahwa saya kira memang hal ihwal untuk penyelesaian masalah Dr. Terawan ini belum dilakukan secara baik. Nah, kemudian yang kedua, saya juga berharap penyelesaian Dr. Terawan ini itu jangan dilepas begitu saja. Saya minta Menteri Kesehatan dalam hal ini Pak Budi Gunadi Sadikin ini itu harus ikut ambil bagian. Beliau itu adalah simbol pelayanan kesehatan di Indonesia. Maksud saya Pak Budinya karena dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Nah karena itu kalau ada persoalan-persoalan dalam hal organisasi profesi kedokteran dan juga para dokter-dokter profesional yang bekerja di dalamnya, itu tentu menterinya harus turun tangan. Kenapa? Karena gini, kita di Indonesia ini sedang kekurangan dokter, Mas Timothy. Kita sedang kekurangan dokter spesialis. Kalau kita lihat rasio jumlah penduduk kita dengan ketersediaan tenaga medis di Indonesia itu masih sangat jauh ketimpangannya. Jadi karena itu kalau misalnya ada persoalan seperti ini, itu yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Yang rugi itu tentu pemerintah karena pemerintah yang dibantu. Bayangkan kalau misalnya Dr. Terawan katakanlah tidak praktek seperti yang tadi diprediksi, ini saya kira akan ada ketimpangan karena ada banyak orang-orang dari daerah juga yang datang ke RSPAD untuk berobat dengan Pak Terawan. Saya menyaksikan sendiri itu banyak sekali.
Nah itu yang saya katakan, ini tidak bisa dibiarkan. Dan kalaupun misalnya masyarakat tidak tahu persoalannya, ini kan masyarakat nggak mau peduli juga sebetulnya alasan-alasannya. Bagi masyarakat Ya. selama praktek dokter kesehatan itu bermanfaat, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, nah selama itu pula harus dilindungi. Kan Kalau begitu logikanya ya, kita itu. sebenarnya apa yang ya saya coba berpikir dari sisi sebaliknya juga. Tentu saja apa yang dilakukan oleh ID ini sebagai salah satu bentuk kan pelayanan terhadap masyarakat juga, melindungi masyarakat dari ya orang-orang yang mungkin saja melakukan metode-metode yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu. Namun bagaimana agar masyarakat bisa benar-benar jelas? Haruskah masyarakat jelas juga mengenai apakah sesuatu sesuai dengan metode ilmiah atau tidak, ataukah memang ya ID silahkan beropini sendiri sebagai ahlinya gitu, dan tidak harus juga menjelaskan kepada masyarakat dengan dalih ya tentu saja ya melindungi masyarakat begitu, Mas Saleh. Jadi begini, Mas Timothy, Dokter Terawan ini kan bukan dokter karbitan. Beliau adalah dokter memang yang belajar dari S1, S2, S3-nya di bidang kedokteran. Jadi bukan dokter, artinya beliau ini secara akademik sudah mengikuti proses ilmiah menyelesaikan studinya. Sehingga dia menjadi dokter yang katakanlah seperti sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang ID sudah pernah melakukan pengujian terhadap dokter Terawan itu? Ya kan dokter Terawan sudah menyampaikan justifikasi, kan ada dua tadi sebetulnya metode apa di dalam filsafat ilmu, ada justifikasi, ada falsifikasi. Nah sekarang justifikasinya kan dokter Terawan sudah katakanlah menjelaskan begini dan seterusnya. Sekarang yang dijelaskan oleh dokter Terawan ini kan katakan tidak diterima nih justifikasinya. Sekarang falsifikasi saja dari pihak sebelah, cari kesalahannya. Betul nggak kalau dia salah gitu? Salah ya tentu kita akan juga tidak akan terima. Jadi maksud saya ini terang benderang sebetulnya. Ini persoalan kalau didudukkan secara bersama-sama. Duduklah. Kalaupun misalnya ada katakanlah pengujian terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh dokter Terawan itu, silakan. Kalau perlu dibuka dan masyarakat boleh mendengar. Supaya masyarakat tidak meraba-raba dengan persoalan ini. Begini Mas Timothy, kita tentu menghargai Ikatan Dokter Indonesia. Yang tentu pasti juga sama idenya untuk melindungi seperti yang katakan Mas Timothy tadi, masyarakat kita. Nah tetapi yang menurut saya kurang arif, bahasa saya gitu, kurang bijak dan cenderung tidak tepat, itu adalah pemberhentian permanen seorang dokter profesional yang sudah puluhan tahun bekerja dan sudah banyak pasiennya dan sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan dokter Terawan, bukan hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ini saya kira sesuatu yang agak-agak tidak diterima oleh akal sehat saya. Itu aja sebetulnya. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh DPR RI terkait, apalagi kalau tadi Bang Saleh mengatakan ada sesuatu yang harus, ya kalau memang merasa ada ketidakadilan di situ, apalagi kalau ini bisa menjadi presiden buruk, adakah yang bisa dilakukan DPR RI sebagai yang mewakili masyarakat, terutama mereka yang memang berobat pada dokter Terawan? Jadi tentu pertama yang sudah muncul di lingkungan kami di Komisi 9, di grup-grup di WA kami juga dan diskusi yang ada. Pertama memang teman-teman cenderung untuk meminta nanti mengundang kedua belah pihak. Ya, dan juga tentu dengan Kementerian Kesehatan. Jadi 3 pihak ini akan diundang untuk diskusi dan juga kita dengar keterangannya masing-masing. Jadi ID kita undang, kemudian dokter Terawan kita undang, dan tentu pemerintah kita undang. Ini bukan yang pertama, Mas. Yang soal vaksin Nusantara kemarin juga begini kok, diundang, Badan POM-nya diundang, kemudian dokter Terawan diundang, Kementerian Kesehatan diundang, bicara kok waktu itu. Memang pada waktu itu karena ini menyangkut hal-hal yang detail ya soal pengetahuan, ya kita tidak ikut menongkronginya. Nah sekarang kalau yang soal etika seperti ini, etika ini kan universal mestinya. Artinya kalau benar menurut satu kelompok masyarakat di Indonesia pasti benar di Amerika. Kalau benar di Amerika benar di negara lain, begitu loh. Itu karena dia sifatnya universal, saya kira semua orang bisa menguji sendiri di mana letak kesalahannya, di mana letak yang tidak benarnya, di mana letak pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter Terawan itu. Nanti silakan masyarakat juga akan menilai terkait dengan hal itu. Nah yang penting ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, bayangkan mantan Menteri Kesehatan saja, mantan Direktur Rumah Sakit Profesional di Jakarta yang terkenal, yang sangat terkenal besar, dan mantan Tentara Nasional Indonesia yang berpangkat Letnan Jenderal saja bisa dipecat dari keanggotaan di ID gitu, apalagi dokter-dokter biasa, dokter-dokter yang lain. Nah itu tidak baik.